Assalamualaikum, selamat pagi. Halo guys, selamat pagi Indonesia. Mau ambil bak jemuran nih, mau dibawa keluar. Di Singapura itu jemur pakai ini, stiknya bukan stik bambu ya, ini stik apa namanya, besi. Besinya besi apa sih, ini bagus sih besinya. Di Singapura itu macam, karena rumahnya kan bertingkat tingkat. Saya rumahnya lantai 14, jadi ngambil jemuran. Ini loh, banyak yang jatuh loh guys, banyak yang jatuh loh. Jemuran macam kayak gini ya, dia tolak begini, dia ambil begini. Kalau berat ya, kalau berat itu ada banyak yang jatuh mati dari lantai, tempo hari dari lantai 7 mati orang. orang Myanmar ya, orang Myanmar lah, mati dia, jatuh. Dia nggak kuat, dia jemur apa spray ya, kalau nggak salah apa selimut itu tebel kan. Terus dia tolak ke sana, dia ikut jatuh, ditolak jemurannya jatuh, orangnya juga jatuh. Orang Myanmar tuh di blok sana, di blok deket sekolahan anak aku tuh, mana masih muda anaknya, orang Myanmar. Ini caranya begini. Nah, caranya begini, ini ya jemuran ini macam tolak. Bahaya emang kerja di Singapura itu kalau kita nggak bisa ngimbangin ya, ngejemur pakaiannya ya. Macam kayak begini, ambil dari atas, terus taruh lagi ke bawah, tolak lagi ke belakang. Banyak orang yang jatuh, orang Indonesia, orang Filipina, orang Myanmar, hyper ya, banyak yang mati. Karena apa? Dia ini kan nggak kuat. Kalau ini berat ya, dia tolak ke sana ya. Waktu bulan kapan tuh? Tahun 2020, bulan apa ya? Orang Myanmar, dia tahu blanket, tahu selimut, dia tolak ke ini dari lantai 7 ya. Jadi dia ikut sama ininya, terjun sama jemurannya. Berat banget masalahnya gitu loh. Resikonya gitu kalau ngejemur baju dari lantai, apalagi aku tinggi loh, aku lantai 14 loh. Tolak ini kalau jemur blanket, jemur bedsheet ya, spray atau selimut, anduk-anduk, aku nggak bawa keluar, aku taruh aja di atas. Nanti kalau udah setengah kering baru aku taruh ke ini, ke depan, supaya kasih angin-angin gitu ya, supaya jangan bau. Itulah resiko TKW guys, taruhannya nyawa, bener. Taruhannya nyawa kalau kita nggak kuat kerja, kalau kita punya pikiran banyak ya, banyak yang terjun loh ya. Doain ya para TKW, biarin mereka yang kadang-kadang kan TKW ada juga yang nakal gitu ya, biarin aja, doain aja supaya dia itu sadar ya, yang nakal-nakal ya. Kalau kita yang benar-benar jadi TKW itu mudah-mudahan berkah ya rezekinya ya, dimakan sama keluarga. Kalau yang nakal-nakal biarin aja, itu urusan dia sama Tuhan. Yang ngehujat, tapi ingat, jangan terlalu hujat ya, jangan ngebully TKW. Nggak semuanya TKW itu nakal. Di sini banyak TKW itu sekolah lagi, yang lulus SMA sekolah lagi. Di sini kan ada, di Singapura ada sekolah Indonesia Singapura ya, Cisna. Saya dulu kursus bahasa Inggris lah, dulu kan aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Terus saya kursus 1 tahun di sana ya, tapi nggak lulus, nggak masalah. Masalahnya kan dalam sebulan 2 kali, sedangkan saya op cuma 1 kali. Jadi aku tiap op ngambil 1 kali doang, jadinya nggak lulus. Yang penting aku udah bisa bahasa Inggris, aku udah bisa baca, aku udah bisa nulis juga, udah alhamdulillah. Ijazah nggak penting lah, yang penting kan komunikasi. Di sini kalau aku nggak bisa komunikasi Inggris ya, nanti anak-anak, aku jaga anak 4, mereka nggak ada yang paham bahasa Melayu. Bos aku yang cowok juga nggak bisa bahasa Melayu, apalagi mem. Kalau mem dokter lah, dia agak sedikit ngerti. Kalau makan dia mengerti, saya mau minum, saya mau makan, dia paham. Karena kan dia juga kan gaul sama, namanya ada yang nurse ya, nurse-nya kan ada yang Melayu, India, Chinese gitu loh. Ada juga orang Filipina gitu loh yang udah PR di situ kan. Dia bisa bahasa Melayu sedikit-sedikit, tapi sedikit. Kalau aku ngomong gitu dia, I don't know, you speak Malay, you can speak to me, you English, okay, you Chinese, you Mandarin, you don't know, is okay, no problem. Important for me, you speak English to children and me, and sure, lede. Jadi aku setiap hari ya sama mereka talking
talking Inggris lah. Kadang Inggris aku berantakan sama dia dibetulin, kakak this you know wrong, this wrong, you talk wrong, this you this. Oh, oke. Kita belajar sambil dulu kan juga aku sekolah ya. Sekolah itu ikut kursus bahasa Inggris di Singapura Indonesia ya. Itu yang punya KBRI gitu loh. Kedutaan besar Indonesia kan punya sekolahan di sini. Aku ikut kursus 1 tahun. Nah, sekarang ya kita kan namanya jaga anak harus pandai bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya susah. Ya kalau bahasa Chinese ya aku dengar sih aku paham, tapi aku nggak bisa untuk ngungkapin, sedikit ngerti gitu loh. Tapi bosku bilang, kakak you speak English is okay, you can speak Mandarin, you can speak Chinese. Dia bilang gitu. I bilang I don't know lah, I speak in Chinese. Okay, I can teach you every day. Ya everyday dia talking the anak sama anak Inggris. Kalau sama bininya, sama emaknya, sama keluarganya speak. Kadang ada yang Cantonese, ada yang Hokkien, ada yang Mandarin. Kan kalau Chinese itu bahasanya bukannya satu aja loh, ada 3. Cantonese, ya, Mandarin, and Hokkien. Ya kalau bahasa pergaulannya Mandarin, gitu loh bahasa ininya gitu, Cinanya semua di Singapura tuh Mandarin. Ya kalau masing-masing keluarga ada yang Cantonese, ada yang Hokkien, ada yang Mandarin gitu loh. Kalau anak-anak kan semuanya kan bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Chinese juga bapaknya suka ngajarin gitu loh. Di sini juga dia ada ada kursus bahasa Inggris, bahasa Cina gitu loh, bahasa Mandarin. Masalahnya kan anaknya kurang paham bahasa Mandarin, jadi tulis baca, jadi dia kursusin setiap hari Rabu semua anaknya karena kurang bahasa Mandarin. Ya kata bapaknya 2 bahasa harus kuasain. Ya anaknya udah nguasain. Sekarang anaknya bilang gini, kakak auntie, you can teach me speak Malay? No. Kalau lu tahu bahasa Malay, kalau gue ngomong kasar dikit, ntar ikut-ikut, ntar ngomong sama bapaknya, ntar akhir bapaknya ngomelin aku lagi. Aku nggak ajarin. Tapi kalau maminya ser, papinya ser, dia bisa bahasa Melayu. Karena zaman dulu zaman perang nggak ada bahasa Inggris, bahasa Melayu gitu. Jadi kalau nenek sama aku, kakek sama aku, yeye, ama ngomong sama aku pakai bahasa Melayu gitu. Itulah keuntungan jadi TKW, kita bisa menguasai bahasa ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi nggak ngerti bahasa gitu ya. Alhamdulillah aku jaga anak di sini, aku komunikasi sama bos, sama orang-orang luar ya yang nggak bisa bahasa Melayu. Alhamdulillah aku bisa bahasa Inggris walaupun dikit-dikit, walaupun agak sedikit kurang-kurang lah gitu loh, kurang begitu paham. Karena di sini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Singapura, nggak semacam UK ya. Kalau UK kan bahasa Inggrisnya kan agak sedikit ngambang-ngambang gitu loh. Good morning, kalau sini good morning. Kalau di Singapura itu macam ngomongnya bener ya. Jadi aku bahasa Inggrisnya juga nggak begitu lancar banget lah. Yang penting bisa untuk komunikasi sama keluarga sini, sama tetangga-tetangga kalau ngomong gitu loh. Ya alhamdulillah ya, jadi babu di sini juga alhamdulillah babu merangkup jadi baby sister ya. Alhamdulillah, pokoknya kita berkahi aja, kita syukuri aja nikmat yang ada ya. Betul ya guys? Ya jadi TKW itu bukan gampang loh, harus punya mental baja, nyali baja. Ya kalau kita nggak punya mental baja bisa gila di sini. Kalau nggak gila terjun loh, banyak yang terjun. Di daerah mana tuh tempo hari aku baca di di YouTube. Terus aku lihat lagi di TV ya, berita news itu. Ada yang loncat, ada yang gila. Kenapa? Mental kita harus kuat. Kalau kita mental aku nggak kuat, saya di sini ya udah 7 majikan ya, 3 majikan baik, 4 majikan monster ya, monster girl. Tapi karena iman kita kuat, karena mental kita kuat, udah diiniin ya. Alhamdulillah orang tua juga ngedoain. Wah, zaman dulu aku jadi TKW yang pertama datang ya. Wah, majikan aku jahatnya minta ampun. 24 jam ya. Ibarat kata kita bangun jam 5, tidur jam 12. Ya, nonstop kerja. Duduk makan doang. Ya, benar, tapi kita boleh tahan. Aku udah berapa kali transfer ya. Selama aku di Singapura, 7 majikan itu berapa kali transfer? 3 bulan transfer, 5 bulan transfer, 1 tahun transfer, 3 kali transfer. Jadi 4 majikan aku bisa finish kontrak gitu loh. Jadi rekod aku bagus lah, ibarat kata, walaupun transfer karena aku belum bisa bahasa Inggris, belum bisa masak Chinese food gitu loh. Jadi mereka nggak paham lah gitu. Jadi aku, kamu ini nggak bisa, kalau kata kita ya, kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa baca Chinese, kamu nggak bisa masak, katanya gitu. Akhirnya transfer, potong gaji lagi. Selama aku
berapa tahun? 3 tahun punya gaji cuma 2 tahun, 1 tahun potong gaji. Karena transfer kan potong gaji 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Masuk 8 bulan, potong lagi 2 bulan, potong lagi 2 bulan, potong lagi 2 bulan. Berapa tuh? 1 tahun aku dulu nggak punya gaji. Kasihan loh anak-anak aku loh. Untung aja ya orang tua alhamdulillah bisa ya gitu loh. Nah, makanya di sini aku pertahanin ya, walaupun gaji aku kecil, nggak kayak orang-orang gede gajinya 1000 dolar, 800 dolar. Yang penting di sini kita nyaman, aman, punya majikan gitu loh, nggak bawel. Kalau bawel mah aku juga dari dulu udah lari cari lagi majikan. Ya sekarang sih nggak bisa lari karena faktor usia udah nggak mau. MOM di sini juga nerima yang udah ujur gitu. Batasnya sekarang 40 tahun. Ya aku kan udah 57 jadi nggak bisa transfer lagi. Paling-paling aku pensiun. Di sini batasnya cuma 60 tahun. 60 tahun kita kerja di sini stop, udah nggak boleh kerja lagi. Batasnya 60 tahun untuk hiver, untuk walking ya, untuk orang-orang yang kerja di sini batasnya 60. Oke, karena aku sekarang udah 57, ya mungkin 2 tahun lagi udah 59. Ya udahlah, pensiun aja lah. Nah, yang penting nikmati aja yang ada, rezeki kita berjuang di Indonesia. Gimana nanti punya duit, punya modal ya aku dagang, kalau nggak punya modal ya aku diam jaga cucu gitu aja ya. Oke guys, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Singapura, salam sejahtera, salam barokah, alhamdulillahirobbil alamin, bye bye.